Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mengerjakan final project OS dan sysadmin. Kami adalah saya sendiri, Bakti Maulana Amin dengan NIM 20014514 dan Rangga Dwi Saputra NIM 22014808 serta Rahmat Dwi Saputra dengan NIM 22014833 bersama Pisat Rosil Kurniawan 22014844 akan menjelaskan tentang dokumentasi dari final project yang kami kerjakan untuk mata kuliah OS dan sysadmin. Pertama yaitu topologi. Topologi yang digunakan adalah internet yang didapat akan tersambung ke server 0 melalui ENP0S3 yaitu dengan port 1 yang akan diteruskan menggunakan NAT ke ENP0S8 yang terdapat pada port 2 yang akan bertindak sebagai gateway dan terhubung pada virtual switch. Virtual switch di sini adalah kami menggunakan dari VirtualBox yaitu host only adapter. Setelah itu server 1 akan bertugas untuk menjadi web server dan akan terhubung ke jaringan lokal yang melalui ENP0S3 yang menggunakan port 1 dan terhubung melalui virtual switch pada jaringan lokal. Klien yang akan mengakses web akan terhubung pada jaringan lokal yang melalui virtual switch dan akan mendapatkan service DHCP dari server 0. Berikut gambar topologinya. Oke, lanjut ke bab 2 penjelasan server. Server yang kami gunakan pada proyek ini terdapat dua server, yaitu server 0 sebagai router server, server 1 sebagai web server. Berikut hal-hal yang terkait pada server tersebut. 1. Port yang digunakan. Server 0 menggunakan dua port aktif, yaitu adapter 1 yang digunakan untuk routing internet, bisa dilihat di gambar, menggunakan bridge adapter, dan adapter 2 digunakan sebagai gateway jaringan menggunakan host only adapter. Selanjutnya, server 1 menggunakan satu port aktif untuk akses jaringan lokal dan menggunakan host only adapter juga. IP address yang digunakan, server 0 menggunakan IP address INP0S3 port 1 yaitu 192.168.18.18 yang bersubnet 255.255.255.0 dan ENP0S8 port 2 dengan IP 192.168.10.1 yang menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Server 1 menggunakan IP address INP0S3 port 1 yaitu 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang terakhir, username dan password. Untuk mengakses kedua server, username dan password yang digunakan adalah Amicom dan passwordnya juga Amicom. Nah, yang ketiga adalah service yang digunakan. Pada final project ini, kami menggunakan beberapa service yang sudah kami install seperti Apache 2, DCP Server, NAT, Firewall, dan MySQL dengan database MariaDB. Yang pertama, Apache 2. Service ini di server 1 dan digunakan untuk web server yang didukung dengan PHP 7.1. Untuk direktorinya di /var/www/amin sekolah. Nah, di situ kita bisa ngecek status Apache 2-nya. Yang kedua ada DHCP server. Service ini terdapat di server 0 dan digunakan untuk kemudahan pembagian IP address terhadap klien dengan subnet 192.168.10.0 dan netmask prefix 24. Nah, kemudian IP rate-nya 10.3 sampai 10.30. Nah, dan setelahnya. Yang ketiga ada NAT. Service ini terdapat pada server 0 dan digunakan untuk routing agar semua request internet dapat melalui port 1 ENP0S3 pada server 0. Yang keempat ada MySQL. Service ini terdapat pada server 1 dan digunakan untuk database pada web server yang digunakan. Yang kelima adalah firewall.
Firewall yang dibuka antara lain SSH dengan port 22, HTTP dengan port 80, HTTPS dengan port 443. Seperti gambar berikut. Oke, selanjutnya yang keempat adalah instalasi Moodle Web. Membuat web Moodle di user. Untuk mengakses Moodle Web, maka harus mengakses web server dengan menggunakan IP server 1, yaitu 192.168.10.2. Setelah itu akan langsung terarah ke instalasi Moodle Web. Nah, di sini kita bisa memilih bahasanya untuk Moodle itu. Selanjutnya, untuk instalasi Moodle bisa mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Pilih bahasa yang akan digunakan. Nah, di sini tuh terdapat beberapa bahasa yang terdaftar. Kemudian poin nomor 2, pilih direktori untuk menyimpan database dari Moodle. Arahkan ke Nah, untuk di sini kan direktorinya adalah tadi seperti yang disebutkan di atas, yaitu /var, /www, dan /Moodle data. Yang ketiga, pilih database driver yang dengan memilih MariaDB. Nah, di atas juga sudah disebutkan kalau database yang kita gunakan yaitu MariaDB. Berarti tipe instalasi di sini kita menggunakan MariaDB, dan untuk database yang lain tuh sebenarnya masih terdaftar, cuman kita databasenya pakai MariaDB. Yang keempat, isi database seperti yang dibuat sebelumnya seperti di gambar berikut. Nah, untuk database itu sebenarnya kita udah membuat ya di Ubuntu servernya, yaitu dengan database name admin sekolah, kemudian database user, kemudian database passwordnya adalah secret password. Dan untuk database port dan unique ini bisa dikosongkan. Kemudian setelah itu maka dari Moodle sendiri akan melakukan verifikasi. Nah, dari verifikasi itu akan menampilkan hasil oke seperti gambar. Nah, di sini kan kita nggak memakai SSL tuh. Nah, di sini ada tulisan set note HTTPS, yaitu statusnya adalah cek. Kemudian poin nomor 6, tunggu sistem menginstal Moodle web di web server. Kemudian poin nomor 7, buat user admin sesuai yang diinginkan. Nah, setelah instalasi loadingnya selesai, di sini akan ditampilkan yaitu username admin untuk membuat admin, kemudian passwordnya, kemudian first name, last name, dan email address. Kemudian ada set home itu adalah nama website yang ingin kita beri nama. Di sini adalah aminsekolah.id. Kemudian ada set name set dan set home summary. Kemudian poin nomor 8, website Moodle sudah bisa digunakan. Nah, setelah setup yang di atas tadi, maka untuk admin itu sudah bisa masuk ke dashboard dan user sudah bisa mengakses melalui IP 192.168.10.2. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.